اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Keluarga besar yang bercita Bapak Haji Lili Suhairi yang meninggal pada hari apa Pak? Jumat meninggal. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Suhairi Allah ampunkan segala dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya dan Allah jadikan sebagai ahli surga. Keluarga yang ditinggal, istrinya dan anak-anaknya serta disehatkan, diafiatkan, dipanjang umur, diselamatkan serta diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengenang almarhum dengan doa bagi para anak-anaknya dengan Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sahibul wasilah al-mukarram Bapak Ustaz Haji Wawan Kepala DKI Masjid Makkah Jannah beserta Bapak Amir Haji Abdul Somad dan juga Bapak Haji Yusuf Kiai Yusuf Sofyan Menteri Haji dan juga Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Sen DKI Masjid Al-Ittihad Pasaran ya. Dan semua para jamaah haji dan juga para asatidz, para bapak-bapak dan ibu-ibu serta keluarga, kebetulan para tetangga hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ambil hikmah daripada musibah ini, alhamdulillahnya para lelaki jinak di rumah. Ini tenang ini. Dia mengayak takut. Man kerek, kerek. Bijuan pada nganggur. Sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, tiap-tiap musibah yang datang di baliknya pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Oksigen laku. Oksigen laku, panas juga orang pada mati. Oksigen laku, harganya dimahalin. Ada yang murah, oksigen buat balon mati. Orang kita brengsek sih. Banyak orang yang mencari keuntungan di tengah penderitaan orang banyak. Dulu ketika tsunami, mayat berlimpahkan 10.000 banyak yang mati. Bantuan datang dari luar negeri bukan nyampe kepada korban di kantong. Corona juga kayak begini ini, na'udzubillah subhanahu. Yang Islam garis keras, revolusi perang, Anda maunya dulu perang. Tidak ada sama mati. Memang enak perang. Revolusi katanya perang. Iya kita mah belasak penggede pada kabur luar negeri. Tetap aja belasak kita nih potongan rakyat agak bisa. Rakyat telah. Ini penderitaan wabah corona yang menjerit adalah rakyat yang menengah ke bawah. Apa Anda menengah ke bawah? Ini tete bukan. Itu menderita. Maksudnya kita nih orang-orang kecil menderita, dan dia yang menengah ke atas mantap. Dia punya duit, ogah kemana-mana tinggal telepon, datang online segala macam, belanja apa aja bisa. Betul apa benar? Tinggal kita orang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Tapi jangan bingung, jangan khawatir.
wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dalam keadaan musibah seperti ini jangan putus asa, lokan gua kagak makan. Dijamin sama Allah tidak ada satupun makhluk yang melanda di bumi, apalagi manusia. Rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu. Pakai ilmu ayam, kertok, ceker. Yang penting kita menjalankan perintah Allah, ibadah dan jauhi larangan-larangan Allah. Suasana musibah kayak begini, jangan banyak mengisolasi diri di rumah saking ketakutan mati lo. Makan. Kayak Jumat takut, tahlil takut, lancong berani. Takut sama bini. Ngaji takut, apa? Kayak Jumat takut, lancong mau pergi. Kata dia ngilangin pusing mancing. Arti-arti yang zaman sekarang, saudara-saudara. Sebetulnya banyak ini kan musim pancaroba, pergantian cuaca. Karena ini musimnya corona, apa baik mati corona. Padahal angin duduk juga bisa. Betul nggak? Apalagi kanker juga bisa. Kalau gue itu kanker. Sebab begini kita ini serba salah. Di rumah bini ngomel, bang suruh nyari duit. Ini itu kemana nih susah. Sampai di jalanan disuruh pulang. Apa petugas PPKM ya nggak? Kan kita kayak orang keder jadinya kok kemana ini. Tapi pemerintah yang berkasihan juga dikasih bantuan langsung tunai 600 lumayan. Berapa bulan itu? Dinyampe kemarin. Ya itu walaupun tidak mencukupi paling tidak meringankan beban. Amin. Sudah terbaik baik lah. Ya, potong komisi buat RT RW gocap tinggal. Gak apa-apa. Kalau kita pelit sama dia ntar nama kita dihapus. Bisa itu. Masa yang lain dapat gua kagak, lu pelit gocap aja pakai 5 masalah aja. RT juga susah ya RT. Mana RT? RT RW, apalagi dia dari pabrik dari PHK. Tinggal satu jabatan RT RW dapat 3 bulan sekali 1 juta. Apa itu tuh? Komisi dari BLT. Udah jangan pakai di videoin. Uang bocah pada lingkungan bagi rezeki berkah. Amin. Ya Rabbal. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran tentang ujian hidup telah lama kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah nyatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dan kami uji kalian dengan sesuatu sedikit rasa ketakutan. Betul enggak? Sedikit rasa kelaparan. Apalagi wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan dan kehilangan jiwa. Wal anfusi was samarat, kehilangan jiwa dan panen tidak jadi.
Kemudian kata Allah, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Adalah orang-orang yang ketika pandemi berkepanjangan dia tetap rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nyaut kata itu gua amat itu. Gua amat itu mah. Gua selama pandemi gua kagak pernah ninggalin masjid. Orang mana itu? Rupanya dia berangkat marbot. Dia kan dia kagak pulang-pulang masjid berbon. Supaya apa aja di masjid. Dan ini bapak-bapak ujian hidup memang sudah janji Allah yang pasti. Kapan memang kita nggak diuji? Dari mulai dalam kandungan kita diuji. Lahir apa selamat apa kagak? Betul nggak? Ketika lahir jadi anak orang diuji. Terus sampai jadi anak-anak juga diuji. Sampai jadi orang remaja. Meningkat menjadi dewasa. Kayak begini lu punya laki, lu punya bini, lu punya anak, apa kagak diuji? Ujian banyak, betul nggak? Akibat pandemi corona di kantor pengadilan agama 70% perempuan pada antri baris. Ngapain? Bukan duduk, pengen bercerai. Beri brengsek tuh bini, brengsek apa bini ya? Antri kayak orang pengen dapat sembako, menyerahin laki. Di sini ada lelaki yang dicerain bini. Ada. Kan nambah lagi dong. Kan nambah lagi. Kalau ada lelaki di sini dicerain bini, perlu pakai sapu angin. Ntar gua kasih pelet. Pelet dari saya, lele aja pada berebut pelet. Apalagi perempuan. Bener ini Pak. Ya kalau ada, syukur-syukur kagak ada, amin. Lelaki kalau udah dicerain perempuan bukan lelaki, kalau kata saya bakal ada kemampuan. Lu mana kemampuan? Hati-hati. Ini ujian berat. Musibah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman, bapak-bapak dan saudara-saudara. Kullu nafsin za'iqatul. Setiap yang bernyawa mati. Emang kudu mati. Kalau kagak dimatiin numpuk-numpuk sesak. Tapi yang perlu kita takutin mati kagak bawa amal sol. Tuh yang kudu takut, sehabis-habis takut tanya Ki Sofyan. Haji Soleh ada. Yang perlu kita khawatir, kalau saya mati, saya bisa nggak menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir? Itu yang perlu ditakutin, yang kita ngeriin. Orang mati tiap hari dihitungin. Yang ampek juga banyak. Yang ampek nih mati dihitungin banyak. Yang ampek, yang ngencing manis, yang mati ngelamun juga karena bininya galak banyak. Dia lelaki mati domelin bini banyak. Apalagi di musibah kayak begini, kita kalau bukan dekat-dekat sama Allah mau dekat sama siapa? Setan. Mau dekat sama pejabat juga pusing. Dekat sama bini nyenggol-nyenggol kita aja. Sono bang, jangan dekat-dekat. Mending kalau begitu. Yang perlu kita deketin sedekat-dekatnya adalah Allah Subhanahu. Merayu Allah dengan segala kerendahan hati, menangis di tengah malam, ya Allah, ini musibah kok belum juga sirna dari muka bumi, sehingga semua orang-orang berteriak, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Udah dekat ini, paranin. Jemput. Bagaimana jemputnya? Jemputnya bagaimana nih? Jemputnya pakai apa? Nih, pertolongan Allah udah dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolonganku, kata Allah, sudah dekat, tapi belum datang, paranin. Bagaimana maraninnya? Wasta'inu
bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Jemput itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan bersikap sabar. Maksud saya bersikap sabar mengikuti rukun iman, ketentuannya yang 6, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yakini, imani, dan kita ridho dengan segala ketentuannya. Paham? Jangan mengeluh, jangan putus asa, apalagi sampai mencaci maki pemerintah. Itu kagak boleh. Emang mimpin negara gampang, mimpin bini sama anak, bini 1 anak 2, kepala pusing. Betul kagak? Jadi ketua RT pusing kagak? Woi, jadi ketua RT pusing kagak? Pemimpin kalau yang betul-betul mikirin rakyat kagak bisa tidur. Tapi ini amil. Asal lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin ya alhamdulillah. Waduh, gede bener. Kan tadi saya bilang di setiap ada musibah ada apa? Emang kagak boleh ambil bilang alhamdulillah. Alhamdulillahnya ambil masih sehat. Coba kalau yang mati menutup aja, ambil lagi ngapa-ngapa, siapa yang mandiin? Ayo. Siapa yang mandiin? Ustaz Yusuf sakit, Haji Somad sakit, siapa yang mandiin? Ada yang sewot, bawa aja lo, pesetin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa dengan sabar itu pula lah yang membuat imun naik, betul nggak? Ini masa-masa begini hindari ribut sama bini, ribut sama tetangga, imun turun, corona nyampe mampus. Mengapa? Banyak sabar, ridho dengan segala ketentuan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi. Ya Allah, Engkau maha mengetahui akan maksudku. Apa maksud kita? Corona buru-buru apa kejamabur, begitu ya? Ya benar. Wa ridhaka maqlubi. Tapi juga aku membutuhkan, mengharapkan keridhoanmu padaku. Kalau kita pengen Allah ridho dengan segala ketetapannya kepada kita, kita pun harus ridho dengan segala ketentuan Allah. Terima yang enak-enak, terima yang kagak enak juga terima. Kalau kita mau review ulang tentang keadaan, baru 2 tahun kita dikasih kagak enak. 2018, 2017, 2016, 2015, sonoin. Apalagi ini sekarang musim orang hajat. Waduh, pamilis SK. Wih. Di sini tempatnya nih. Cipete juga sama. Waduh, nyawer. Bini mah minta dicepet di betah. Biduan cuman Pak RT. Waduh, tuh RT kok enak diam. Cuma dipanggil doang. Bukan RT sini, RT mana tahu dah. RT sini mah nyawer ustaz. Allahu Akbar. Betul apa betul? Coba pikirin dah. Baru 2 tahun kita dikasih seolah-olah kemana aja kagak boleh kata kita, padahal boleh. Tapi kalau kita pikir ulang 2018 kesenangan luar biasa, betul nggak? Bebas kemana-mana kagak pakai masker. Baru 2 tahun kita dikasih ujian kayak begini, jangan anggap berat bapak-bapak dan saudara-saudara, terimain aja dulu. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia mengalami ini. Memang dampaknya buat negara-negara kaya ya tidak signifikan kalau kata orang gedean mah. Apalagi lihat kemarin piala Eropa ya. Itu yang menang Italia apa kemarin?
penalti. Itu mereka lawan corona demi keuntungan Piala Eropa. Wah, itu income-nya gede, Pak. Dia lawan pandemi, nonton rame-rame. Pada mampus apa kali itu dia. Masuk kita di Saudi, kan Arab Saudi, Mekah dan Madinah dijaga oleh ribuan malaikat. Jangan berlebihan apa ya, orang haji besar kagak boleh. Mana udah nunggu 20 tahun, ya udah begini kapan lagi, mana udah ampun, lama-lama mampus. Agak pergi haji. Susah amat. Udah dah, jangan pusing-pusing, ikut kisah Pokin aja, pergi haji ke Bogor, tawafnya Gunung Salak. Saya di Gunung Kapur, udah pulang ke Tenaba pakai pakaian haji. Ibu yang amat. Jadi bukan haji mabrur, hajinya haji mabrur. Iya, bukan haji mabrur, haji mabrur. Tapi tenang, walaupun pergi haji lama atau ada pelarangan, orang-orang yang rajin ke masjid, para orang laki ini 40 Jumat dia kagak pre-pre, sepadan dengan pahala haji. Amin. Lagi kalau pengen dipanggil haji, mau ke pasar aja pakai peci haji, gue berebut, gue manggil Jay. Ya enggak, Pak Haji? Jangan apa? Saya sorban pakai peci putih menceman. Tas beda. Semua Allah. Panggil haji, itu enggak? Udah biarin lah. Emang udah kalian begini, bagaimana lagi? Sekali lagi inilah ujian. Kita diselimuti rasa takut, kelaparan, kehilangan nyawa. Dan ini lagi-lagi Allah ingin melihat siapa nanti hasil ujian ini yang terbaik di antara kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksud saya Bapak-bapak, jadikan ini pandemi sebagai ujian kita berlomba-lomba untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu. Paham kagak? Bukan putus asa. Kalau kita putus asa ditawain sama setan. Jangan biarkan setan gemuk di kampung ini. Bikin setan kurus kering, kerempeng, ampek, bengek. Aduh, itu yang ketawa orang sama setan. Iya, kalau di sini masyarakatnya ke masjid udah pada malas, katanya percuma sebel juga, pandemi kagak hilang, itu namanya putus setan gemuk. Di sini ibu-ibu pengajian, ada nggak ibu-ibu pengajiannya? Bu, ngaji jangan libur bu, ngaji jaga jarak, RT RW kudu berani ngadep ke lurah itu. Orang senam terus sih senam mah. Senam di mana dulu? Brengsek terus sewot dengan ini. Ngaji disetok, coba Pak Haji pikir. Bini kita kalau kagak ngaji, anggaran di rumah habis. Jajan mulu. Ini dia pada ngaji. Pengajian coba RT RW usul sama lurah. Pak Lurah, saya pengen keadilan. Keadilan apa TW? Kalau senam boleh, kenapa ngaji kagak boleh? Itu kan senam jaga jarak, ngaji juga bisa jaga jarak. Pakai masker, ngapa emang kagak boleh? Kajian adain jaga jarak tetap prokes kita jalani, betul kagak? Semakin jauh kepada Allah, musibah tidak akan pernah sirna dari bumi Indonesia. Paham Pak? Saking kita takut-takutnya sama corona, tahlil kagak ada, amil nganggur, ngajiin nganggur. Setan pada kemarin mau kembang api. Setan, rupanya manusia akhir zaman pengecut. Mereka takut sama kita, kata orang. Setan pada kemari tertawa masa kembang api pada joget. Karena masyarakatnya takut sama corona, kagak pada ngaji, enggak pada ibadah. Akhirnya apa yang terjadi? Makan cendol enggak ada kelapa. Banyak perut bejendol, kagak punya bapak. Bahkan kita di manusia adalah makhluk yang berevolusi, makhluk yang saling berkaitan, berhubungan. Kalau di rumah aja, lah burung sangkar di burung aja di dalam burungan mati. Itu. Burung kurungannya emas, makanan banyak, kagak mau diem tuh burung.
Agak betah dia dalam kurungan. Apalagi burung lu. Ayo. Pembatasan boleh-boleh saja, tapi jalan ibadah jangan dihilangin, betul nggak? Lihat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, betul? Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalau ada musibah kayak begini, yang dibangun hanya badannya, pengajian ditutup, istirahat takut sama corona, maka Allah tidak akan memandang kita dengan cintanya, tapi Allah memandang kita dengan marah dan murkanya. Nauzubillahimin. Dibrengsekin dengan informasi masjid karpetnya sumber penyakit. Setan rela ini ngomong begitu. Orang yang mau masuk masjid kaki dicuci, betul kagak? Bersih zahir batinnya daripada najis dan kotoran, betul? Dibilang itu masjid sumber penyakit. Akhirnya karpet digulung-gulungin, yang kena semur kagak betah di masjid, dingin. Udah Pak Haji, pasang lagi besok karpet? Udah. Supaya kan kalau dingin bawaannya pengen kencing mulu, pengen kencing. Apalagi usia 40 ke atas, minum dikit beser banyak apa lagi. Takutnya imam nahan kencing bacaan goyang aja gitu. Kadang-kadang masjid gak ada karpetnya. Ya kalau di luar mah pantas. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembali kepada kesadaran diri kita, jawabannya ketika apapun yang terjadi musibah hari ini, pertama sabar. Yang kedua banyakin sholat. Sholat dulu. Iya. Sholat minimal yang fardu johor, asar, maghrib, isya, subuh. 34 kali kita cium bumi. Memang apa bumi kita cium, kita bakal pulang ke perutnya. Ini kayak Pak Haji siapa? Haji Lili ya? Dia udah pulang ke perut bumi. Udah 7 hari, anteng aja dia. Udah telepon gak WA. Berarti enak gak? Enak. Makanya jajal lepong gue, jajal. Emang enak lah. Kalau kagak mati kita kagak lihat amal soleh kita, betul nggak? Nggak lihat amal ngaji, amal puasa, amal sedekah, betul? Justru dengan mati, oh kata Haji Lili, ini amal sholat saya, ini amal ngaji saya, ini amal puasa saya, ini amal ibadah menghidupkan istri dan keluarga. Alhamdulillah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, mau senang, mau susah, mau musibah sampai hari ini, terus kita dapatkan diri kepada Allah agar Allah menilai kita, memberikan nilai tertinggi sebagai orang-orang yang lulus daripada ujian. Caranya sabar dan sholat, bapak-bapak dan saudara-saudara, adalah cara untuk menghubungi Allah. Itu telepon khusus buat menghubungi Tuhan kita. Agama lain gak punya nomor telepon Tuhan, kita punya 23444. Itu nomor telepon kita sama Tuhan. Telepon aja itu 23444. Ya kalau ditambahin lagi banyak, tahajud 20, witir 3. Itu hubungi Allah. Tengah malam semua orang pada tidur, nonton bola kita bela-belain jam 3 bangun. Ngapa untuk minta tolong sama Allah? Lu bilang itu bukan kerjaan gua, kerjaan Jiwawan. Bangun malam Ustaz Sofian, pantes gua. Agak begitu, saudara. Siapa yang pengen disayang sama Allah, siapa yang pengen banyak rezeki, ditulung daripada tiap-tiap kesusahan, dikasih sembuh daripada sakit, datang kepada Allah Subhanahu wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman
محمودا. Sebagian malam bisa jam 12, bisa jam 2, yang paling afdol jam 3. Ngapain? Kencing. Kencing dulu, istinja, wudu, sholat. Untuk pemula jajal 2 rakaat, jajal 2 rakaat. Usolli sunatan tahajudi rakaatain lillahi ta'ala. Allah. Kuntilah anak. Agak taunya bibirnya lagi main HP ketawa. Karena itu kuntilah. Allah. Rasain Pak. Rasain sholat malam, ntar coba bangun jam 3. Allah Akbar. Dengung. Di loteng tuh. Saya ujian gue berat amat. Bohong, nggak ada Pak, nggak ada. Bohong itu mah. Itu perasaan. Jajal. Bang, abang malam-malam berani aja Bang. Karena bisa ada yang mati. Emang apa kalau ada yang mati? Ada setannya Bang. Orang mati kagak jadi setan. Yang jadi setan orang hidup. Kalau orang mati jadi setan berarti nggak ada siksa kubur. Dia ngayap bulu ngayap. Betul kagak? Yang jadi setan menjadi kafir. Orang mati kagak ada yang jadi setan. Masa dia mau keluar? Bagaimana mau keluar? Udah pakai dinding hari, diinjek-injek lagi. Bagaimana keluarnya? Ayo. Yang pada jadi setan yang hidup. Kerjaan nakut-nakutin orang mulu. Ngutang kagak mau bayar. Ditagih jengkel, emang gua siapa? Monyet. Ditagih utang pakai emang gua siapa? Kagak kenal sama namanya dewe. Kalau ada orang yang punya utang ditagih, emang gua pas siapa pakai lu tagih? Monyet aja lu monyet. Kagak mau bayar. Rengsek minjem nyampe bendok-bendok kalau bukan yang nurungin gua siapa lagi. Gitu ya. Gua terus seminggu udah gua ganti. Ya kita makasih sama dia. Dari tadi banyakin berantem. Orang cuma kata dia, mana orang mana saudara. La ilaha illallah, mana-mana ngomongnya. Ditagih utang kata dia, mana orang mana saudara. Iya lu cecurut. Kita nagih utang kalau kagak punya bilang aja belum ada deh. Beres. Jangan kayak pakai main lenong. Itulah kita manusia, saudara-saudara. Makanya dekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah supaya kita kagak bingung, kagak pusing, kagak kecewa dengan keadaan. Bangun di tengah malam. Sekali lagi nonton bola kita tungguin apakah ketika Italia dapat piala lu dapat duit? Ya. Italia lu jagoin menang, lu kegirangan dore. Kan lu telepon saudara ambil sembako no di bandara. Ada nggak? Ada. Tapi kalau Allah kita tungguin begadang-begadang untuk nungguin jam 3, Allah akan jamin hidup kita ada perubahan. Amin. Agak percaya buktiin apa? Buktiin. Ustadz Yusuf Sofyan, Haji Abdul Somad, Haji Wawan, Pak Haji Muhammad Zain adalah orang yang sering begadang malam. Hansip dia, bukan. Dia rajin rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu. Lihat tuh Pak Haji Zain, Pak Haji Abdul Somad. Kalau udah dandan Pak Haji Somad, wih, cabai-cabain bisa ngulek dewe. Dandanannya keren banget Pak Haji Somad. Aduh, cabai-cabain bisa ngulek dewenya. Aduh, kerennya Pak Haji Somad kalau udah dandan pakai safari. Waduh, atasnya coklat, bawahnya coklat, sepatunya coklat. Waduh, manis kali ya. Luar biasa. Bangun di tengah malam, saudara-saudara. Sholat 2 rakaat berapa lamanya? Kalau kita hitung paling 7 menit. Habis itu kayak kiai mah pakai tawasul segala macam. Udah aja yang apa bisa, yang apa yang kita bisa kita baca. Misalnya baca selawat, baca selawat. Nih, ada yang jajah selawat namanya selawat puun duit. Tuh, namanya juga puun duit. Selawat puun sajaratun nukud. Ini ijazah dari Al Habib Mahdi bin Abu Bakar As-Sega Parung Bogor. Siapa orang yang membaca ini selawat tiap habis isya, ba'da isya sampai sebelum datang waktu subuh, berarti habis isya boleh, jam 3 boleh, setengah 4 boleh. Sebelum waktu subuh.
maka dia akan dijamin seumur-umur kagak bakal susah. Duitnya mengalir bagaikan keran yang diputar. Salawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. 400 encer. Bini tuh jangan ngomel, jangan ngajakin ke Tanah Abang lu, ke Tanah Abang lagi sendiri. Komas. Udah nih lu sebelum ke Komas nih gua kasih modalnya. Baca selawat tiap malam 400. Jabarin sama kita, coba. Dapat setahun, kaya apa kagak? Yakin Pak? Yakin, yang penting jangan pre-pre. Yang penting jangan pre-pre. Pak Ustaz, kalau malam saya kalau wirid ngantuk sambil nonton TV, boleh? Loh, sudah sambil nonton Ikatan Cinta katanya. Sambil baca selawat 400 kali. Namanya sholawat syajaratun nukud pundu. Kira-kira kalau punya pundu itu orang miskin, orang kaya? Kaya. Ini untuk merubah keadaan kita. Jangan ngarep-ngarep BLT mana lagi ya? Ya, rumah. Mas lagi aja. RTJWAT, bukan dapet. Bukan kemarin comoran lo habis ngambil. Pakai ngaku kagak dapet. Udah datang kepada Allah Subhanahu. Dari sekian banyak wiridan yang paling aman sholawat Pak, sholawat paling aman. Kalau Bapak wirid yang lain-lain, sebab masing-masing ayat punya khodam. Khodam kalau belum tunduk dia panas bawaannya. Ada kan orang yang wirid kaya kagak jadinya gila. Nah bener itu, sebab masing-masing huruf ada yang jaga. Kalau selawat sudah dijazakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, baca selawat adem, apalagi dekat AC. Enggak, bener-bener orang yang punya tensi amarah yang meluap-luap ketika dia marah, perbanyak baca selawat, insya Allah kagak bakal marah lagi. Mati orangnya. Ya mati amarahnya maksudnya. Itu saudara-saudara. Ya, jadi ini di musim pandemi zikir baca selawat syajaratun nukud berapa kali? 400. Udah gak usah pakai tawasul. Udah tiap-tiap selawat nyampainya kepada kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya nih orang sini tiap malam bangun. Kayaknya mah corona hilang dari sini. Amin. Kayaknya BLT bukan 3 bulan sekali, tiap hari kayaknya itu. Ada yang kerja. Alhamdulillah. Loh kayak Brunei sekarang udah aman. Sebab dia lockdown, rakyatnya ditanggung semua. Sebab dia negaranya kecil, segede pelawan. Kecil dia mah. Ibarat pitik di lumbung padi, orang dikit duitnya banyak. Lockdown emang dia mah bener lockdown itu. Udah normal sekarang. Lo kita mau lockdown. Siapa mau ngasih makan? Orang kita menegara kepulauan, saudara-saudara. Kadang-kadang di lockdown orang kita makan ngakal mulu. Selamatan aja ngakal. Nih duduk berdua, kakinya satu ditumpakin begini nih. Peci 2 di sini satu, di sini satu. Ada yang ngasih berkat lah, itu orang kedua berkat 1. Udah hari ini dengkul dipakein peci sama dia. Banyak pengalaman nih Mas. Orang kita akal banyak. Aduh, apalagi lempengan duit itu 1001 macam akal keluar semua. Astagfirullahaladzim nih. Zikir ya, zikir malam mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sudah mati mendatangi kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maju mundur kagak bisa tepat sasarannya. Apakah ketika orang yang mati kemarin merutuk aja itu bukan skenario Allah? Itu sudah skenario Allah, sudah prosedural yang datang dari langit. Israel kagak salah cabut, kagak. Makanya mudah-mudahan nih, kemarin musim mati sekarang ganti musim rezeki, amin. Musim mati berlalu, datang musim rezeki. Artinya ekonomi pulih kembali, amin. Ya Rabbal alamin. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya ujian yang diberikan Allah,
semakin mendewasakan kita sebagai umatnya Nabi. Amin. Bukan amarah yang kita kedepankan, bukan emosi, tapi sabar serta banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berhubungan kepada Nabi dengan berbanyak membaca mudah-mudahan kita oleh Allah akan diberikan pertolongan. Karena memang mati sebuah pasti. Mudah-mudahan kita nanti kalau Allah cabut nyawa kita mendapatkan husnul. Almarhum Bapak Haji Lili Suhairi, mudah-mudahan Allah jadikan ahli surga. Keluarga yang ditinggal Allah jadikan orang-orang yang bertakwa. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi nafisil kurba minal asina wal adba wa kulli baliyatin wa waba wa kulli baliyatin wa waba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.